Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara semuanya, dimanapun Anda berada, semoga senantiasa sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sukses menjalani kegiatan sehari-hari. Amin ya Rabbal 'Alamin. Pada tutorial kali ini, jumpa lagi bersama saya Gus Nur Komarudin yang insya Allah akan mempraktekkan kepada teman-teman semuanya tentang memulai membuat project di App Inventor, khususnya untuk membuat project Android. Pertama ini kita lihat dulu sebelum masuk ke lembar kerja, kita jelaskan dulu di awal ini bahwa insya Allah project kita seperti ini teman-teman. Ini saya jelaskan dari navigasi yang insya Allah akan kita kerjakan dalam project ini. Jadi project kita namanya, kita buat nanti membuat permainan atau game gitu ya, judulnya. Jadi untuk tahap awal ini, kita biasanya dalam membuat aplikasi yang berbasis Android, biasanya diminta di awal itu tampilan splash screen-nya. Ya, mungkin pengantar ke dalam aplikasi permainan gamenya atau aplikasinya gitu ya. Jadi splash screen tampil beberapa detik, 1 atau 2 atau 3 detik, lalu setelah itu muncul menu awal. Di menu awal nanti ada 3 tombol teman-teman. Yang pertama tombol tentang permainan dan petunjuk. Jadi ketika diklik tombol tentang nanti perginya ke penjelasan dari aplikasinya sendiri. Kemudian kalau klik tombol permainan maka akan menampilkan tampilan permainan. Kalau petunjuk ya nanti diarahkan ke tampilan petunjuk dari aplikasi ini atau permainan ini gitu ya. Teman-teman yang saya hormati, sekali lagi dalam membuat project ini kita menggunakan konsep drag and drop di MIT App Inventor. Jadi tidak usah khawatir, tahap awal ini sepertinya yang akan kita kerjakan adalah 2 buah screen. Yang pertama splash screen yang akan kita kerjakan, tapi teman-teman jangan bayangkan langsung masuk ke coding program atau masuk ke bloknya, tapi kita awali nanti dengan mendesainnya dulu. Desain tampilan, nah nanti insya Allah di tutorial berikutnya akan kita sambung dengan masuk pada bloknya. Jadi yang awal ini kita buat desain untuk splash screen, yang kedua desain untuk menu awal. Teman-teman, demikian penjelasan dari pengantar project ini atau awal project ini. Jadi memudahkan kita untuk ini sebagai navigasi gitu ya, sebagai navigasi dari tampilan atau project yang akan kita kerjakan. Berikutnya teman-teman, kita buka di browser kita. Ini kita edit secara online ya teman-teman. Yang menggunakan versi online-nya terlihat di sini linknya appinventor.mit.edu. Jadi ketika teman-teman klik app seperti yang pada tutorial yang sebelumnya, jika sudah ada akun Google teman-teman, maka nanti login menggunakan akun Gmail atau akun Google tersebut, lalu diarahkan ke tampilan seperti berikut ini. Sepertinya tampilannya kecil teman-teman. Kalau mau teman-teman perbesar, bisa tampilannya 100% begitu ya. Jadi agak nampak gitu tampilannya. Baik teman-teman, langkah awal kita coba untuk membuat start new project. Saya buat namanya projectnya adalah saya coba buat nama gamenya game 1 gitu ya, atau game underscore
1 gitu. Kita coba teman-teman, kita okekan. Kita tunggu beberapa saat sampai biasanya nanti diberikan tampilan awal kita. Nah, seperti ini. Baik teman-teman, ini tampilan awal bagian desainer. Kalau di bagian blog nanti belum ada tampilan apa-apa karena belum kita bikin. Jadi kita mulai dari tampilan awal nih teman-teman. Project kita default tampilannya seperti ini. Jadi untuk yang akan kita kerjakan, karena tadi kita menggunakan 1, 2, 3, 4, kurang lebih ada 4 screen. Tentangnya ini boleh ada atau boleh tidak teman-teman. Jadi ini terakhir saja kita kerjakan nanti ya. Yang pertama yang harus ada adalah screen 1, gunanya untuk tampilan dari splash screen. Yang kedua kita mau tambah screennya. Jadi kita buat 4 dulu teman-teman. Tambah screennya. Screen yang kedua ini kita beri nama menu gitu ya. Menu, M menggunakan huruf kapital dan lain tidak. Oke. Sudah ada menu di sini. Kita cek dulu. Kita tunggu beberapa saat teman-teman. Oke. Sudah ada 2, jadi screen 1, terus menu, kita tambah lagi screennya, add screen. Yang kedua namanya adalah permainan. Oke. Kita tunggu beberapa saat. Oke, sudah muncul, ada 3 screennya. Lanjut yang keempat, kita add screennya. Oke, tambah petunjuk gitu ya. Kita okekan saja. Oke, jadi sudah ada 4 screen teman-teman. Jadi pada tutorial ini kita coba selesaikan 2 screen insyaallah. Jadi yang pertama screen 1, ini tampilannya untuk tampilan splash screen nanti. Nah, berikutnya yang akan kita kerjakan pada screen 1 ini, kita coba pilih orientasi ya, orientasi screennya. Baik, kita lihat teman-teman, pada screen 1 sekali lagi, ini screen 1 bagian properties itu kita ambil screen orientation-nya, kita ambil portrait. Karena kita mau tampilannya itu portrait bukan landscape, artinya 90 derajat gitu ya diputar, atau bagian tidur dan berdiri. Nah, kita mau yang orientasinya portrait. Selanjutnya pada screen 1 kita akan menggunakan vertical arrangement. Jadi gunanya adalah untuk meletakkan nanti icon dan judulnya gitu ya. Kita ambil dari user palette layout. Nah, ini palette layout. Kemudian ada pilihannya vertical oh ini vertical arrangement. Kita tampilkan ke sini teman-teman. Memang kecil masih gitu ya ukurannya. Jadi pilih teman-teman harus atur align horizontalnya, height-nya ya. Height-nya kita ambil fill parent, oke. Jadi full. Kemudian width-nya juga diatur fill parent di full gitu ya. Selanjutnya kita align horizontalnya. Kita coba pilih center. Kemudian tugas kita di
bagian screen 1 adalah membuat logo atau apa dari tampilan gamenya gitu ya. Kita ambil dari user interface tadi teman-teman, kita drag and drop ke dalam lembar kerja sini, vertical alignment tadi. Kemudian kita ambil image-nya. Sebelumnya kalau teman-teman belum download, silakan download. Mungkin ya picture-nya atau berupa PNG disarankan gitu ya. Jadi saya coba untuk insert yang permainan ini saya ambil dari Google gitu ya. Saya download. Kita coba ikonnya ikon kelinci atau gajah atau kucing, terserah teman-teman. Oke, kita pilih ini. Kemudian kita upload. Nah, tampilannya besar teman-teman. Jadi ukuran dari image ini kita coba untuk memperkecilnya. Caranya di bagian image ini saya coba ukurannya pixel. Saya coba dulu sekitar 150 gitu ya. Saya coba. Oke, width-nya saya coba 150. Oke teman-teman, jadi tampilannya sudah cukup bagus yang ini. Teman-teman bisa atur yang lain, misalkan background atau apa ya dari tampilannya vertical arrangement tadi. Misalkan backgroundnya kita mau ganti dengan gray misalkan, atau hijau atau yang lain misal gitu ya. Nah, seperti ini. Kemudian judul dari game kita belum ada, kita gunakan saja label di sini. Klik, kemudian tahan, drop ke sini, lembar kerja. Kemudian teman-teman ubah di sebelah kanan ini. Ini ada labelnya. Oke, kita ganti dengan misalkan kita ganti dengan atau permainan pukul kelinci misal gitu ya. Nah, seperti ini. Judul yang ini teman-teman bisa ganti ukurannya, font size-nya. Kalau tidak mau defaultnya 14, misal ganti dengan 18 dulu lah gitu ya. Kita coba enter, sudah cukup besar. Kemudian bold-nya juga bisa teman-teman pilih, warnanya juga bisa teman-teman ganti di bagian properties ini. Misal ganti dengan warna merah atau apa gitu ya. Nah, teman-teman, di bagian screen 1 ini ada satu lagi yang mesti kita buat, yaitu membuat clock-nya atau sensor. Kita ambil dari palette, kemudian kita ambil sensor, kemudian kita pilih clock-nya di waktunya gitu ya. Jadi kita atur nanti setting. Kita seret, drag and drop ke sini. Selanjutnya intervalnya saya maunya sekitar 2000 gitu ya. Kita coba. Baik. Teman-teman jangan lupa yang ini kita ganti saja namanya dengan clock ini di rename menjadi splash. Nah, seperti itu. Oke kan? Udah berubah, sudah. Nah, oke. Tahap 1 sudah kita lalui teman-teman. Jangan lupa saya menyarankan yang ini projectnya teman-teman save dulu sampai di sini. Selanjutnya kita masuk ke screen yang kedua. Screen yang kedua ini maksudnya adalah screen menu teman-teman. Nah ini dia, screen menu. Ini nama screennya sudah ada, menu. Jadi langkah kita berikutnya adalah
kita samakan orientasinya dengan yang awal tadi, karena yang awal menggunakan portrait, jadi sekarang juga menggunakan portrait di bagian menu. Sekali lagi ini bagian menu. Selanjutnya, teman-teman, kita juga menggunakan sama dengan yang tadi, vertical align arrangement. Lihat layoutnya, vertical arrangement. Kita drag and drop ke sini. Jangan lupa horizontalnya kita pilih center, kemudian height-nya kita pilih fill parent, oke. Kemudian width-nya kita pilih fill parent juga, kita oke-kan. Jadi udah full seperti ini. Selanjutnya, karena ini adalah bagian menu, jadi saya menyarankan teman-teman juga kasih namanya label. Tempel di sini. Font size-nya saya ganti dengan 18, coba. Kemudian judulnya adalah, atau teksnya adalah kita ganti dengan misalkan selamat bermain gitu ya. Selamat bermain game ini. Misal gitu ya. Selamat bermain game ini. Ganti colornya menjadi biru misal. Oke, di sini sudah berubah. Saya maunya tulisannya bold gitu ya. Oke. Berikutnya kita akan menginsert 3 buah tombol. Tapi sebelum itu kita coba kasih garis dulu teman-teman. Ya, jadi antara judul dengan tombol itu tidak menyatu. Kita kasih garis coba. Garisnya kita bikin dari label saja ya teman-teman. Teksnya kita ganti dengan strip gitu. Kita coba. Oke. Oh, ternyata kurang panjang teman-teman. Kita tambah lagi. Sip. Oke lah, nggak apa-apa. Segitu aja. Selamat bermain game ini. Berikutnya kita insert tombol. Ada button, ada. Kita klik, tahan, insert ke sini. Button yang pertama kita beri nama atau beri label dulu. Labelnya kita ganti dengan tentang, ya, tentang. Bukan kentang ya teman-teman, tentang. Nah ini tulisannya, tentang. Button 1 kita rename dulu namanya teman-teman dengan nama BTN, tidak usah pakai underscore atau spasi gitu ya. Kita langsung aja tentang BTN tentang. Oke. Selanjutnya yang kedua kita drag and drop lagi ke sini. Oke, kita ganti namanya dulu, boleh rename dulu lah. BTN permainan. Hurufnya kecil semua aja ya. BTN permainan. Oke. Berikutnya di bagian bawah sini ini diganti dengan permainan atau mulai gitu ya. Mulai bermain lah gitu ya. Mulai bermain. Button ini terlalu panjang ya teman-teman ya. Jadi BTN permainan itu bisa teman-teman ganti dengan button BTN main gitu aja. Oke, BTN main. Berikutnya yang terakhir button satu lagi dipakai untuk kita rename namanya BTN petunjuk. BTN petunjuk gitu ya. BTN petunjuk. Oke. Kemudian di sini kita ganti dengan petunjuk permainan. Petunjuk permainan. Oke. Teman-teman rasanya kalau button tentang ini mau teman-teman ganti juga boleh. Maksudnya ini tentang apa gitu ya. Button tentang game gitu ya, tentang game ini. Gitu boleh lah.
game ini. Ya, silakan teman-teman berkreasi sendirilah ya untuk labelnya ini gitu ya, diserahkan pada teman-teman. Oke, jadi untuk tutorial kali ini teman-teman kita baru menyelesaikan dua buah screen yang satu tadi, kemudian screen yang bagian menu. Untuk screen berikutnya, permainan dan petunjuk agak lama durasinya, jadi kita sampai di sini dulu teman-teman. Insya Allah kita sambung di tutorial yang berikutnya. Jangan lupa bagi yang belum subscribe channel ini, mohon teman-teman subscribe, karena sedekah subscribe itu gratis ya. Dan mohon dihidupkan tombol loncengnya agar mendapat pemberitahuan atau notifikasi tentang video terbaru dari saya. Kemudian teman-teman yang belum like, silakan like, kemudian komen, dan jangan lupa share ke teman-teman yang lain agar bermanfaat. Dari saya akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di tutorial yang berikutnya, insyaallah.